Reforming Heart hari ke-115. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan pada hari ini adalah pemberontakan Moab. Mari kita membaca Alkitab diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Yoram berperang melawan Moab. Yoram, anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda. Ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Mesa, Raja Moab, adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria. Lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, mereka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai istana Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Ketika didengar seluruh orang Moab bahwa ketiga raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkanlah semua orang yang masih sanggup menyandang pedang, bahkan orang-orang yang lebih tua juga. Kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan. Keesokan harinya, pagi-pagi, ketika matahari bersinar atas permukaan air itu,
Tampaklah kepada orang Moab itu bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. Lalu berserulah mereka, "Itu darah, tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang, marilah menjarah, hai orang-orang Moab." Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu, lalu memukul orang-orang Moab, sehingga mereka lari dari situ. Dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Mereka meruntuhkan kota-kota dan menutupi setiap ladang yang baik dengan batu, karena setiap orang melemparkan batu ke atasnya. Mereka menutup segala mata air dan menumbangkan segala pohon yang baik, sampai hanya Kir Hareset saja yang ditinggalkan. Tetapi kota ini ditembaki oleh orang-orang pengumban dari segala penjuru. Ketika Raja Moab melihat bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, diambilnyalah 700 orang pemegang pedang bersama-sama dia untuk menerobos ke jurusan Raja Edom, tetapi tidak berhasil. Kemudian ia mengambil anaknya yang sulung yang akan menjadi raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel, sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka. Setelah kematian Ahazia, maka saudaranya yaitu Yoram, anak Ahab menjadi raja. Keunikan Yoram adalah dia menyingkirkan tugu berhala Baal yang didirikan oleh ayahnya. Namun demikian dia masih tetap seperti Yerobeam, tidak mengizinkan orang Israel beribadah kepada Allah yang sejati, tetapi penyembahan kepada Allah dengan cara yang tidak sesuai dengan yang dia perintahkan. Yoram masih mengikuti kesalahan Yerobeam yang melarang Israel mempraktikkan tata cara ibadah sejati di Yerusalem. Dia mendirikan tata penyembahan sendiri, dan karena itu tetap jatuh di dalam dosa penyembahan berhala. Pada zaman Yoram ini, Raja Moab memberontak melawan dia. Relasinya yang dekat dengan Yosafat, Raja Yehuda, membuat Yoram maju berperang bersama-sama dengan dia untuk menundukkan kembali Moab. Dalam perjalanannya, baik Raja Yoram dari Israel, Yosafat dari Yehuda, dan ditambah dengan Raja Edom bersama-sama maju untuk memerangi Moab. Tetapi dalam perjalanan melintasi padang gurun, ternyata mereka kekurangan air. Di dalam keadaan terdesak ini, sebagaimana biasanya, Yosafat kembali meminta mereka berkonsultasi dengan Nabi Tuhan untuk meminta petunjuk. Seperti tertulis di dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 5-7. Ayat 11 dan 12 mengatakan bahwa akhirnya mereka pergi kepada Elisa. Yosafat mengakui bahwa pada Elisa ada firman Tuhan, tetapi bagi yang lain dia hanyalah dikenal sebagai yang dulu melayani Elia. Ada di ayat 11. Elisa menyatakan sikap yang keras kepada Yoram. Dia menolak berbicara kepada Yoram. Tetapi karena ada Yosafat, Raja Yehuda, maka dia akhirnya rela menerima ketiga raja ini. Setelah mendengarkan musik untuk menenangkan jiwanya, akhirnya dia menyampaikan firman Tuhan untuk menolong para raja ini. Dia memerintahkan kepada mereka untuk membuat parit, dan nanti Tuhanlah yang akan mengisinya dengan air. Tuhan juga bahkan mengatakan akan menyerahkan Moab ke dalam tangan mereka. Ketiga raja ini pun akhirnya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka juga memberikan korban persembahan kepada Tuhan, dan Tuhan mengirimkan mereka air. Setelah itu Tuhan juga mengantarkan Moab kepada mereka dan menaklukkan Moab. Bahkan ayat 27 mengatakan bahwa ketika sudah sangat terjepit, Raja Moab mempersembahkan anaknya sendiri untuk menjadi persembahan korban kepada Kemos, dewa mereka. Tindakan ini membuat gusar semua yang menyerang Moab, sehingga mereka pergi meninggalkan Moab. Dengan peristiwa ini, maka bagian ini adalah catatan di mana Tuhan ingin memperkenalkan Elisa sebagai nabi yang besar, bukan hanya sebagai pelayan Elia. Dia adalah penerus Elia dan harus dihargai sebesar orang menghargai Elia. Elisa melanjutkan pekerjaan Elia sebagai nabi yang menyuarakan suara Tuhan bagi raja-raja. Tuhan masih berkenan untuk menyatakan pekerjaannya, bahkan dengan menyertai Israel dan memberikan kepada mereka tanda-tanda dengan maksud supaya mereka kembali kepada Dia. Bahkan, jikalau kita melihat terus kehidupan Elisa,
Mukjizat yang dia kerjakan 2 kali lebih banyak daripada mukjizat yang dilakukan Elia. Dia mengerjakan semua tanda-tanda mukjizat itu bagi Israel, agar mereka sadar kembali bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah. Seruan Elisa pada 2 Raja-Raja pasal 14 seolah sekarang dijawab oleh Allah. Elisa berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Sekarang Tuhan menyatakan dirinya melalui Elisa. Dan sekarang dia menyatakannya agar Elisa dihormati oleh para raja seperti dulu para raja menghormati Elia. Jika Tuhan ingin membangkitkan hambanya untuk menjadi besar dan berpengaruh, maka dia sendiri yang akan melakukannya. Hambanya tidak pernah berjuang untuk menjadi orang besar. Mereka hanya berjuang agar dapat lebih setia, lebih sungguh-sungguh taat, dan lebih mampu menyenangkan hati Tuhan dengan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan apakah suara yang dinyatakan oleh hambanya itu akan terdengar di telinga sekelompok kecil kaum yang tersisa, ataukah akan bergema di seluruh bangsa. Elisa, sama seperti Elia, adalah suara yang bergema di seluruh Israel. Dia dibangkitkan untuk menjadi besar, dan tanda-tanda yang menyertainya membuktikan hal itu. Sekarang banyak hamba-hamba Tuhan mau menjadi besar dengan mukjizat-mukjizat yang mereka tawarkan. Tetapi mereka tidak menyatakan firman yang menantang orang untuk bertobat. Sekarang banyak orang mau menjadi populer, tetapi sebenarnya tidak pernah dipanggil Tuhan untuk mewakili Dia. Orang-orang seperti inilah yang ingin membesarkan diri tetapi tidak sungguh-sungguh mewakili Tuhan, yang akan merusak umat Tuhan. Elisa bukan orang seperti ini. Dia menghabiskan waktunya untuk melayani para rombongan nabi yang kebanyakan adalah orang-orang miskin. Dia tidak pernah mencari raja untuk mendapatkan popularitas. Tetapi Tuhan yang menggerakkan orang-orang besar itu untuk datang mencari dia dan mendengarkan apa yang harus dia katakan. Elia tidak pernah mendapatkan popularitas seperti Elisa. Elia harus menyerukan kalimat-kalimat keras kepada raja dan mendapatkan pertentangan yang sangat hebat. Ahab membenci dia, bahkan menyebut dia musuhnya. Ahazia, anak Ahab, memanggil pasukan 50 orang untuk membawa dia ke istananya karena kalimat-kalimat keras yang dia katakan tentang Ahazia. Tetapi Elisa mendapatkan dukungan Yoram, meskipun dia juga mengatakan hal-hal yang keras tentang Yoram. Bahkan dia dengan terang-terangan mengatakan tidak mau bertemu dengan Raja Yoram kalau raja itu tidak datang bersama-sama dengan Raja Yehuda, Yosafat, ada di dalam ayat 14. Tetapi Yoram digerakkan Tuhan untuk tetap tunduk kepada dia dan menghargai dia sebagai wakil Tuhan yang sejati seumur hidupnya. Seperti tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 4. Bahkan menjelang kematiannya pun Raja Israel pada waktu itu, Yoas, menghargai dia sebagai bapaknya sendiri yang dia hormati. Ada tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14. Elia berseru dan mendapatkan konflik. Elisa menyerukan hal yang sama, tetapi Tuhan mengizinkan dia mendapatkan tempat sebagai penasehat para raja. Untuk direnungkan. Biarlah kita sama-sama memikirkan beberapa hal ini untuk pertumbuhan rohani kita. Pertama, adakah hamba Tuhan yang sekarang Tuhan bangkitkan, yang dapat didengar oleh orang-orang besar, dan seruannya menjadi seruan yang didengar banyak orang? Jika ya, maka itu adalah anugerah Tuhan. Doakanlah supaya Tuhan terus membangkitkan orang yang sungguh-sungguh mewakili Tuhan melalui seruan dan khotbahnya dari atas mimbar. Doakan supaya orang-orang seperti ini dipelihara Tuhan dan terus dimurnikan hatinya. Bangsa-bangsa perlu suara dari orang-orang Kristen yang dibangkitkan Tuhan untuk menjadi suara hati nurani mereka. Suara yang perlu didengar bahkan oleh para pemimpin dan raja sekalipun. Tanpa ini raja-raja, para pemimpin, dan para penguasa akan kehilangan hati nurani dan tidak lagi menjalankan kebenaran dan keadilan. Suara Elisa, meskipun tidak membuat raja-raja Israel menyembah Tuhan dengan segenap hati mereka, telah membuat raja-raja Israel dikekang untuk melakukan tindakan-tindakan liar yang menjerumuskan Israel lebih dalam lagi. Kiranya Tuhan beranugerah bagi bangsa ini, membangkitkan hamba-hamba Tuhan dengan seruan yang tulus, berkuasa, dan didengar oleh para pemimpin.
Biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama yang mewarnai setiap seruan doa kita kepada Tuhan. Kedua, biarlah kita juga menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dan setia menjalankan panggilan Tuhan atas kita. Biarlah kita tidak berambisi bagi diri kita sendiri, ingin diri kita sendiri menjadi besar. Biarlah kita semua rindu Tuhan pakai sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Dialah yang akan menentukan apakah pengaruh kita dalam melayani Tuhan akan menjangkau banyak orang atau tidak, akan menjangkau orang-orang besar atau kecil, akan didengar oleh para raja, atau justru menjadikan para raja memusuhi kita. Biarlah Tuhan saja yang menentukannya. Bagian kita adalah dengan setia menjalani dan menyatakan kebenaran Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita.